Halo, selamat pagi. Saya Nyoman Santi Christine, asal SMK Negeri 1 Tejakula. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Pertama-tama saya akan mewawancarai pakar dosen dari Undiksa, yaitu Bapak Made Citra Wibawa, SPD MPD. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Baik, baik Bu Guru. Mohon izin nih ya Pak ya untuk melakukan wawancara ini sebagai tugas dari PPG saya. Ini mau menanyakan motivasi belajar siswa yang rendah. Menurut Bapak, kan Bapak sebagai dosen di Undiksa, kira-kira apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa yang rendah, Pak? Ya, yang pertama kalau membahas motivasi belajar siswa yang mengacu rendah, itu yang pertama adalah dari segi media pembelajaran. Media pembelajaran ibu guru itu seharusnya lebih bervariasi, lebih inovatif, agar nantinya memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran ibu guru. Baru yang kedua itu dilihat dari segi kesiapan belajar. Pertama, awal pembelajaran itu ibu harus memberikan literasi sebelum ke materi. Itu baru yang ketiga, itu ibu harus bisa lebih memotivasi siswa itu dengan cara mengaitkan materi sebelumnya. Ya, seperti itu bagi saya ibu guru, agar nantinya motivasi belajar siswa itu lebih aktif untuk mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran yang ibu akan laksanakan. Makasih ini solusinya ya Pak ya, biar saya bisa menjadi guru profesional. Lanjut, saya akan mewawancarai salah satu wakil kepala sekolah, yaitu Pak Kadek Suartani. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan masalah nilai siswa yang belum kompeten. Kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya, Pak? Sebelumnya selamat pagi Bu. Terkait dengan nilai siswa yang belum kompeten, itu banyak hal yang mempengaruhi. Antara lain yang pertama adalah mungkin pengelolaan kelas dari guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan belum maksimal, sehingga ada materi yang belum tersampaikan kepada siswa, sehingga siswa tidak bisa memahami secara maksimal, sehingga itu yang menyebabkan siswa menjadi belum kompeten. Kemudian selanjutnya adalah penyebabnya, yaitu metode atau model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum maksimal. Artinya yang diterapkan belum benar-benar model pembelajaran yang inovatif yang mampu merangsang siswa untuk bisa memahami materi pembelajaran dengan maksimal. Nah, saya rasa itulah hal yang paling umum yang menyebabkan siswa itu menjadi belum kompeten dalam bidang tertentu. Iya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Lanjut wawancara dengan Kepala Program Perhotelan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon izin untuk melakukan wawancara ya Bu ya, terkait dengan masalah motivasi siswa yang masih rendah. Menurut Ibu apa penyebabnya? Yang pertama mungkin cara mengajar dari gurunya yang kurang inovatif dan interaktif. Kemudian buku pegangan siswa yang kurang, jadi satu buku itu bisa digunakan oleh 3 orang siswa. Kemudian yang terakhir itu metode pengajarannya yang masih konvensional, masih berupa ceramah. Mungkin itu alasannya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.
Lanjut wawancara dengan Wakasek bidang kurikulum. Selamat pagi Bapak. Di sini saya mau melakukan wawancara terkait peserta didik yang belum disiplin dalam belajar. Jika melakukan praktek, ada peserta didik yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Kira-kira bagaimana penyebab menurut Bapak? Kalau setelah kami teliti ya beberapa penyebabnya itu, yang pertama itu mungkin karena kurangnya sosialisasi dari guru, kadang beberapa lupa. Yang kedua adalah kesadaran dari anak itu sendiri sebenarnya, padahal dalam hal praktek itu alat pelindung diri itu memang lupa sekali untuk pelindungan dia sendiri. Yang ketiga adalah kesediaan orang tua juga untuk memberikan alat pelindungan diri dalam praktek, karena mungkin salah satu faktornya kurang ekonomi atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi alat pelindung dirinya itu mungkin belum dibelikan dan lain sebagainya. Itu mungkin itu. Terus terkait dengan nilai siswa yang belum kompeten, menurut Bapak apa penyebabnya? Secara garis besar sih saya bisa katakan itu ada dua. Yang pertama, mungkin interaksi antara guru dengan murid itu jarang, dalam artian tetap muka di kelas jarang, karena guru itu mungkin mengikuti kegiatan dinas dan lain, sehingga interaksi di kelas itu tidak ada tatap muka dan hanya diberikan tugas-tugas, sehingga yang mereka dapat itu hanya teoretik saja tanpa ada praktek, sehingga ini yang menyebabkan salah satu murid itu kurang praktik. Yang kedua itu adalah mungkin ketika murid ditugaskan, zaman sekarang tuh teknologi itu berkembang pesat sehingga dia bisa searching di internet, tapi jeleknya itu adalah mereka tidak tahu memahami maknanya, hanya ada budaya titik itunya copy paste tanpa mengetahui maknanya, sehingga proses pelajaran tidak terjadi dalam dirinya. Secara pengalaman belajar tidak ada, cuma dia hanya copy paste di internet dan tidak tahu maknanya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dua. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Dan sekarang saya akan lanjutkan untuk mewawancarai teman sejawat saya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Hari ini saya mau melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan masalah peserta didik, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Menurut Bapak, apa penyebab dari motivasi yang rendah dari peserta didik? Oke, menurut saya mungkin yang pertama adalah kurang dimanfaatkannya teknologi dengan baik ya. Jadi anak-anak mungkin punya HP tetapi terlalu terpengaruh oleh sosial media, jadi tidak terlalu dimaksimalkan untuk pembelajaran. Nah kemudian yang kedua mungkin kurangnya perhatian dari guru ya, jadi kurangnya afirmasi, pujian atau apa setelah siswa menjawab. Mungkin itu yang bisa. Oh, baik Bapak, terima kasih. Lanjut wawancara dengan peserta didik. Selamat siang Rizka. Ya, selamat siang Bu. Hari ini Ibu mau wawancara terkait dengan disiplin belajar peserta didik. Nah kan setiap melakukan praktek ditemukan beberapa peserta didik yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Menurut Rizka apa penyebabnya? Baik, menurut saya mungkin karena orang tua mereka belum mampu membelikan alat tersebut, maka dengan itu penyebabnya mereka tidak menggunakan, dan juga mungkin karena mereka merasa ribet atau kemalasan, makanya tidak menggunakan alat tersebut. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ya. Demikian wawancara hari ini. Terima kasih.